Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Yudhistira dari kelas 10 TKPIA. Saya akan mempresentasikan menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Latar belakang dalam kehidupan sehari-hari, manusia sering dihadapkan pada berbagai sikap dan perilaku yang dapat mengaruhi kualitas dirinya, baik dalam hubungan sosial maupun dalam ibadah kepada Allah. Saat ini banyak orang yang terjebak dalam gaya hidup berlebihan, suka pamer, merasa paling hebat, atau mudah iri terhadap kenikmatan orang lain. Perilaku seperti berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga dapat merusak hubungan dengan sesama dan menjauhkan kita dari nilai-nilai akhlak mulia. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita memahami dan menghindari sikap-sikap tersebut agar dapat menjalani hidup yang lebih bermanfaat, lebih sederhana, dan penuh kebaikan. Selanjutnya, berfoya-foya. Berfoya-foya adalah kebiasaan menghabiskan harta untuk hal-hal yang tidak penting, berlebihan, dan tidak memberikan manfaat. Dalam menggambar di buku, terlihat seorang pria membawa banyak barang mewah sambil menghamburkan uang. Sikap seperti ini menunjukkan sifat boros dan tidak bijak dalam menggunakan rezeki. Dalam kehidupan sehari-hari, berfoya-foya bisa terlihat ketika seseorang membeli barang hanya untuk pamer, sering nongkrong mahal tanpa tujuan, atau memakai uang hanya demi terlihat keren. Padahal harta adalah amanah yang seharusnya digunakan dengan bijaksana, misalnya untuk kebutuhan utama, membantu orang lain, atau hal-hal yang bermanfaat. Islam sangat menganjurkan kita untuk hidup sederhana dan tidak berfoya-foya, seperti tercantum dalam Al-Quran Al-Isra ayat 26-27 yang terbunyi, dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang memboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Berikut adalah kiat-kiat untuk menghindarkan kita dari sifat berfoya-foya. Membuat anggaran keuangan agar pengeluaran lebih terkontrol. Tidak mudah tergoda tren atau gaya hidup yang lain. Membiasakan hidup sederhana dan bersyukur atas apa yang sudah dimiliki. Menunda membeli barang yang tidak mendesak, beri waktu untuk mempertimbangkan. Selanjutnya, ria dan sum'ah. Ria adalah membuat beramal atau beribadah dengan tujuan agar dilihat dan dipuji manusia. Seseorang yang melakukan ria biasanya berbuat baik bukan semata-mata karena Allah, melainkan karena ingin mendapatkan kesan baik, ingin dianggap soleh, dermawan, atau dipandang tinggi oleh orang lain. Ibadahnya tampak besar dan mengagumkan di mata manusia, tetapi sebenarnya kosong karena niatnya tidak lurus. Dalam pandangan Islam, ria sangat berbahaya karena dapat menghapus nilai ibadah dan menjadikan hati jauh dari keikhlasan. Sedangkan sum'ah adalah sikap melakukan amal kebaikan agar didengar dan dikenal orang. Jika ria ingin dilihat, maka sum'ah ingin didengar. Orang yang dimiliki sifat ini senang menceritakan ibadah atau sedekah yang pernah ia
lakukan supaya orang lain tahu dan memuji dirinya. Tujuan utamanya bukan lagi mencari ridha Allah, tetapi mencari perhatian manusia agar namanya dan dipandang istimewa. Kedua sifat ini sama-sama merusak ikhlas dan dalam beribadah. Riya dan sum'ah membuat seorang hamba menggeser niat dari Allah kepada manusia, padahal amal yang diterima adalah amal yang dilakukan dengan hati yang bersih dan tulus. Karena itu seseorang muslim sebaiknya selalu menjaga niat, menyembunyikan sebagai amal baik, serta mengingat bahwa penilaian tertinggi bukanlah pujian manusia melainkan ridha Allah semata. Cara menghindari sifat riya dan sum'ah: meluruskan niat sebelum beramal hanya untuk Allah, bukan untuk pujian manusia. Menyembunyikan sebagian amal, terutama ibadah atau sedekah yang tidak diketahui orang lain. Tidak menceritakan amal kebaikan kecuali untuk memberi contoh yang baik, bukan untuk mencari pengakuan. Memperbanyak ibadah saat tidak dilihat orang, seperti sholat malam, sedekah diam-diam, dan zikir pribadi. Mengingat bahwa pujian manusia tidak menentukan, padahal hanya Allah yang menilai isi hati. Selanjutnya, takabur. Takabur adalah sikap merasa diri sendiri lebih tinggi, lebih baik, atau lebih hebat dari orang lain. Orang yang memiliki sifat takabur biasanya memandang dirinya paling benar dan memandang rendah orang lain. Ia merasa apa yang dimilikinya, baik harta, ilmu, jabatan, atau kepandaian, adalah semata-mata hasil usahanya sendiri dan bukan karena pertolongan Allah. Sikap ini membuat hati menjadi keras, enggan menerima nasihat, serta sulit melihat kekurangan diri. Dalam ajaran agama, takabur termasuk sifat yang sangat dibenci Allah karena dapat menghilangkan rasa syukur dan merusak hubungan dengan sesama. Orang yang takabur sering tidak sadar bahwa semua yang ia miliki hanyalah titipan dan dapat hilang kapan saja. Dengan memahami bahwa manusia semuanya sama di hadapan Allah dan setiap kelebihan adalah amanah, kita diingatkan untuk senantiasa rendah hati, bersyukur, serta tidak membandingkan diri. Dengan tujuan merendahkan orang lain, rendah hati bukan berarti meremehkan diri sendiri, tetapi menyadari posisi kita sebagai hamba yang membutuhkan adalah dalam setiap langkah kehidupan. Cara menghindari sifat takabur: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 36 yang artinya, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan dirinya terhadap mereka, itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Maka dari itu kita haruslah rendah diri dengan bersikap seperti mengingat bahwa semua nikmat berasal dari Allah, bukan semata-mata hasil kemampuan diri. Membiasakan diri bersyukur, bukan membanggakan diri secara kelebihan. Melatih rendah hati, tawadu dalam bersikap, berbicara, dan bergaul dengan siapapun. Tidak membandingkan diri dengan tujuan merendahkan orang lain. Mengakui bahwa setiap orang yang kelebihan dan kekurangan masing-masing. Selanjutnya, hasad. Hasad adalah perasaan tidak senang ketika melihat orang lain mendapatkan nikmat, kebahagiaan, atau keberhasilan. Bahkan dalam hati muncul keinginan agar nikmat tersebut hilang dari dirinya. Seseorang yang memiliki sifat hasad bukan hanya merasa iri, tetapi juga terhadap orang lain
gagal, terjatuh, atau kehilangan apa yang mereka miliki. Perasaan ini muncul dari hati yang kurang bersyukur dan terlalu banyak membandingkan diri dengan orang lain. Dalam agama, hasad merupakan penyakit hati yang sangat membahaya karena merusak ukhuwah, menumbuhkan kebencian, serta menghilangkan ketentraman jiwa. Orang yang hasad tidak akan pernah merasa cukup, selalu gelisah ketika orang lain mendapat kebahagiaan dan sulit merasakan bersyukur terhadap apa yang sudah Allah berikan kepadanya. Padahal setiap manusia sudah memiliki rezeki dan takdir masing-masing yang telah diatur dengan sempurna. Cara menghindari sifat hasad. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 32 yang artinya, dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain, karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya, sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Maka dari itu kita harus selalu bersikap membiasakan diri bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan, meyakini bahwa setiap orang memiliki rezeki, takdir, dan porsi masing-masing. Mendoakan kebaikan bagi orang-orang yang kita iri agar hati menjadi lebih lapang. Selanjutnya, menutup teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya setiap hati memiliki ruang untuk tubuh menjadi lebih baik. Kita mungkin pernah merasa ria, sum'ah, hasad, atau takabur, namun yang terpenting adalah kesadaran untuk kembali memperbaiki diri. Hidup bukan tentang kebahagiaan mana kita terlihat mata manusia, tetapi tentang bagaimana Allah menilai hati kita. Nikmat orang lain bukan ancaman, pujian bukan tujuan, dan harta bukan standar kemuliaan. Yang Allah lihat bukan banyaknya amal, tetapi kebersihan niat dan ketulusan hati yang menyertai setiap langkah kita. Semoga kita selalu diberi kemampuan untuk mengendalikan diri, menundukkan hati, dan memperbaiki niat. Mari belajar merasa cukup, belajar bahagia melihat kebahagiaan orang lain, dan beramal tanpa menunggu tepuk tangan. Sebab hati yang ikhlas dan bersih lebih berharga daripada 1000 pujian manusia. Kita tidak harus sempurna, tetapi kita harus terus berusaha menjadi hamba yang lebih baik dari hari ke hari. Semoga Allah menjaga hati kita dari penyakit yang merusak dan menggantinya dengan ketenangan, kasih, serta keikhlasan. Amin. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.